Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan, masihkah kau peduli akan diriku? Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah seseorang yang kamu fikirkan ini masih lagi mengambil berat atau masih peduli akan diri kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulakan, kita cari tahu dahulu, siapakah dia seseorang yang kamu fikirkan saat ini? Kita akan mencari tahu hari ini dan menggali dengan lebih dalam sama ada seseorang yang kamu fikirkan ini masih lagi mengambil berat atau mengambil peduli akan diri kamu ya. Kita semak dahulu, siapakah dia seseorang yang kamu fikirkan saat ini? Siapakah dia seseorang yang kamu fikirkan saat ini? Baik teman-teman, di sini kita ada Two of Heart ya. Dalam card tarot ini bermaksud Two of Cups ya teman-teman. Saya melihatkan seseorang yang kamu fikirkan ini yang pasti kamu mempunyai keserasian yang baik, persefahaman yang baik ataupun ketertarikan yang sama dengan si dia. Perasaan dia kepada kamu sangat mendalam di sini ya. Two of Cups ini seperti card the lovers ya teman-teman ya, mempunyai persefahaman, keserasian, ketertarikan dan juga apabila kamu berbual dengan dia, menyambung ya. Kita lihat dengan lebih jauh, siapakah dia seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini? Baik, di sini kita ada Ace of Wands. Teman-teman, seseorang ini sangat bergairah dengan kamu ya. Beberapa di antara kamu, perhubungan ini masih di tahap yang baru. Untuk kamu yang sudah mengenali seseorang ini, saya merasakan dia ingin memulakan sebuah tindakan terhadap kamu di dalam hubungan ini. Okey teman-teman, saya tidak pasti apa yang telah berlaku ya di dalam hubungan kamu, tetapi yang pasti perasaan dia masih begitu tertarik ya, masih begitu bergairah dengan kamu di sini. Dia masih meminati kamu sehinggalah saat ini. Jika ditanyakan ya sama ada seseorang yang kamu fikirkan ini masih peduli akan diri kamu ataupun tidak, jawapannya daripada dua kad pertama yang terbuka di sini ya, saya boleh secara berani mengatakan ya. Jawapannya ialah ya ya teman-teman. Dia masih peduli akan kamu di sini. Kita lihat dengan lebih jauh. Kerana di sini ya masih ada perasaan cinta, masih ada gairah yang kuat terhadap diri kamu di sini. Baik, di sini kita ada Five of Heart, which is Five of Cups ya teman-teman ya. Saat ini teman-teman, seseorang yang kamu fikirkan ya, ada energi sedih dari si dia. Energi pembacaan kadang-kadangnya boleh terbalik ya, antara energi kamu, dia dan orang lain. Saya merasakan saat ini sambil kamu memikirkan si dia, kamu juga mempunyai rasa sedih saat ini apabila kamu memikirkan orang ini. Baik teman-teman, saya tidak pasti kenapa, tetapi kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Saat ini dia juga begitu ya. Saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang mempunyai trauma di masa lalu yang menyakitkan. Sama ada dia telah melepaskan orang masa lalunya atau masih mengenang orang masa lalunya. Yang pasti kenangan lalu itu amat menyakitkan dia. Dan ini membuatkan dia ini sering berhati-hati terhadap hubungan baru, terhadap hubungan bersama kamu dan hubungan ke depannya. Apabila mempunyai pengalaman seperti ini, sudah pasti akan merubah ya seseorang ini. Dan apabila berlaku sesuatu dalam perhubungan antara kamu dan dia saat ini, dia banyak terkenangkan. Dia banyak mengaitkan dengan apa yang berlaku sekarang dengan kenangan-kenangan di masa lalu.
merasakan persamaan ataupun merasakan kesakitan yang sama atau lebih, ya. Ada energi penyesalan saat ini, ya, seseorang yang kamu fikirkan. Saya juga tidak menolak kemungkinan dia sedang merindukan kamu saat ini. Dan kita bertanyakan, teman-teman, adakah dia peduli, ya? Dia sangat peduli akan kamu, ya, saat ini, ya, teman-teman. Baik, di sini kita ada Ten of Spades, ya, which is Ten of Swords pada saya, ya. Kalau kita ikutkan kepada card tarot, Ten of Swords ini 10 pedang yang menikam ataupun menusuk ke dadanya si dia saat ini. Baik, teman-teman, secara otomatis, ya, saya merasakan ada sesuatu yang berlaku di dalam hubungan. Sama ada perbezaan ataupun rintangan dan halangan. Yang pasti 10 pedang sedang menusuk di dadanya si dia ini, seseorang yang kamu fikirkan, ya. Di sebelah dengan energi penyesalan, Five of Cups di sini. Dia sedang dalam kesedihan. Dia masih merenungkan, ya. Mungkin saat ini dia sedang healing dan sedang merasakan kesakitan, sebuah kerinduan yang kuat. Merasakan pengkhianatan, ya. Seolah-olah apabila kamu berundur ataupun bertindak untuk pergi atau saling mendiamkan, dia merasakan kekesalan yang amat sangat. Dan ini telah menunjukkan, ya, jawapan kepada pertanyaan kita hari ini. Jika dia tidak merasakan peduli kepada kamu atau tidak mengambil berat akan diri kamu lagi, maka dia tidak perlu merasa, ya, 10 pedang ini menusuk ke dadanya si dia. Dia terasa amat tertekan sekarang ini. Ada rasa menyesal yang sangat dalam, kerinduan yang sangat besar. Kita lihat lagi dengan lebih jauh, teman-teman, ya. Siapakah dia, seseorang yang kamu fikirkan saat ini? Baik, di sini kita ada Eight of Wands. Baik, teman-teman. Saya merasakan saat ini, ya, teman-teman, ya, dia sedang merencanakan sesuatu untuk kamu di sini. Saya lebih merasakan sebahagian besar daripada kamu ini adalah orang masa lalu kamu, ataupun sekurang-kurangnya kamu telah berhubungan dengan dia dari 1 tahun ke atas. Maknanya hubungan yang sudah agak lama, ya, bukan saja kamu baru mengenali dia, bukan seperti pendekatan. Beberapa di antara kamu, sebahagian kecil, hubungan masih di tahap yang awal dan masih ada ketertarikan yang sangat kuat antara satu sama lain. Tetapi telah berlakunya sesuatu saat ini yang menyebabkan saya melihatkan di sini ada energi penyesalan dan 10 pedang, ya, menusuk di hati. Kamu sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi hubungan kamu, ya, teman-teman. Yang pasti seseorang ini sedang merencanakan sesuatu. Dari lubuk hatinya yang terdalam, apa yang sedang dia rancangkan sebenarnya, apa yang sedang dia rencanakan adalah sesuatu untuk jangka panjang. Tetapi apakah keinginan ini boleh dikabuli? Kita tidak pasti ke depannya bagaimana, ya, teman-teman, ya. Kita sentiasa akan doakan yang terbaik. Tetapi yang pasti ada keinginan untuk mendatangi kamu dengan cepat, untuk mengabari kamu dengan cepat. Dia sedang merencanakan sesuatu, walaupun sedang dalam penyesalan, dalam healing, dalam kesakitan, ketidakpastian, ya. Saya merasakan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh si dia tidak lama lagi. Kita lihat lagi, teman-teman. Siapakah dia yang sedang kamu fikirkan? Wow, teman-teman. Kita ada Ace of Swords dan Ace of Wands, ya. Banyak kad Ace hari ini, ya, yang menunjukkan beberapa di antara kamu, ya, masih dalam tahap pendekatan, ya, hubungan baru. Untuk kamu yang sudah berhubungan agak lama dengan seseorang ini masih bergairah dengan kamu. Dan saya juga melihatkan, ya, saat ini, teman-teman, dia sedang fokuskan energi dia kepada sesuatu. Mungkin kepada pekerjaan, kehidupan seharian dia, dan ada sesuatu yang mengalih fokus dia daripada hubungan ini. Seolah-olah dia tidak mahu begitu tertumpu kepada permasalahan yang sedang berlaku di dalam hubungan ini. Maka dia mengalihkan tumpuan dia kepada pekerjaan dan kehidupan dan sebagainya. Ada sesuatu yang dia sedang fokuskan saat ini, tetapi saya melihatkan dari segi fikiran dan dari segi gairahnya dia masih tertumpu kepada kamu. So, jawapan untuk tema kita hari ini, ya, adakah ataupun apakah dia masih peduli akan diri kamu? Jawapannya agak jelas di sini, ya. Masih ada merasakan kesakitan yang menunjukkan dengan jelas dia masih memikirkan kamu. Dan of course, ya, jika ada kesakitan di sini, teman-teman, sudah pastinya, ya, dia masih bersikap peduli tentang kamu di sini. Baik, bottom of the deck kita ada Queen of Wands. Kamu berdiri dengan seseorang yang sangat bersemangat tinggi, seseorang yang sangat berkeyakinan diri.
dan dia mampu ya mengumpulkan segala keberanian untuk mengontrol diri dia. Seolah-olah teman-teman dia tahu caranya untuk mendapatkan kamu di sini, dan apabila dia tahu cara yang tepat untuk mendapatkan kamu, dia akan bertindak dengan strategik. Dia seorang pengontrol teman-teman ya. Dia seorang pengontrol dan lebih dominasi jika dibandingkan dengan kamu di sini. Dia bersikap a little bossy ya. Kalau energi pembacaan ini kadang-kadang boleh terbalik ya teman-teman ya. Saya juga melihatkan beberapa di antara kamu telah bertegas ya untuk menumpukan fokus kamu saat ini kepada kehidupan kamu. Maka telah berlaku sesuatu di dalam hubungan ini, sama ada ini baru pendekatan ya, TTM, teman tapi mesra, atau untuk kamu yang sudah pun berhubungan dengan seseorang ini agak lama ya. Yang pasti kegairahan itu masih wujud ya. Semangat itu masih ada, dan dia masih memikirkan kamu di sini dan ingin memulakan sesuatu yang baru, sebuah tindakan yang baru, dan dia sedang merencanakan sesuatu saat ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh. Kita telah melihatkan ya teman-teman, siapakah dia seseorang yang kamu fikirkan saat ini. Kini kita lihatkan bagaimanakah energi si dia saat ini, dan bagaimanakah energi hubungan ini saat ini antara kamu dan dia. Bagaimanakah energi dia saat ini, dan bagaimanakah energi hubungan ini saat ini. Apakah yang sedang berlaku yang membuatkan kita penasaran dan ingin tahu sama ada si dia ini masih mempedulikan kamu ataupun tidak. Apakah dia masih mengambil berat tentang kamu di sini? Untuk kamu yang sudah lama tidak berkomunikasi, saling tidak memberi kabar, ghosting, silent treatment dan sebagainya. Ataupun untuk kamu yang berjarak ya, apakah dia masih mempunyai sikap peduli terhadap kamu di sini? Kita lihatkan. Wow, teman-teman, di sini kita ada kad kesukaran ya. Seseorang ini sedang menghadapi difficulties ya, kesukaran untuk approaching kamu, untuk mendekatkan diri dia kepada kamu. Dia sedang dihadapkan dengan sebuah kesukaran, keadaan yang menyulitkan dia. Sama ada untuk mengabari kamu ataupun mendatangi kamu dengan cepat seperti yang dia rencanakan di sini. Dia mengalami kesukaran. Saya merasakan juga mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan kamu di sini. Ada sesuatu yang menarik dia supaya dia tidak dapat berkomunikasi dengan kamu di sini, ataupun kamu yang sedang membina batasan untuk tidak berkomunikasi dengan dia di sini. Apa yang pasti ada satu kesukaran ya yang telah terjadi. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Tetapi kamu bertanya-tanya ya teman-teman ya, sama ada dia masih peduli akan kamu di sini. Dan seseorang ini sedang dihadapkan dengan satu kesukaran. Wah, teman-teman lihat ya. Di sini kita ada kad penyesalan ya. Keluar 2 kali ya. Saya tidak begitu pasti ya. Yang pasti saya juga dapat merasakan kamu juga merasa menyesal di sini. Bukan dia saja. Ada energi penyesalan yang begitu kuat ya. Dari pihak kamu dan pihak dia di sini. Kita lihat lagi, kita buka kad lagi teman-teman. Apakah energi si dia saat ini dan juga energi hubungan ini saat ini? Wow, memakai topeng. Teman-teman, ada beberapa di antara kamu memakai topeng dan dia juga begitu. Teman-teman, saya merasakan beberapa di antara kamu ya agak bersikap jual mahal akhir-akhir ini dengan cara menarik diri dan mendiamkan dia. Memakai topeng itu maksud saya begini teman-teman. Kamu mencintai dia. Tetapi kamu, you putting on the mask ya, kamu memakai topeng ini seolah-olah kamu tidak mahu lagi terlalu menonjolkan rasa cinta kamu kepada dia. Kamu memakai topeng ini untuk menutupi perasaan sebenar kamu daripada dia. Kamu tidak mahu dia terlalu melihatkan ya perjuangan kamu, rasa cinta kamu. Jika kamu begitu mencintai orang ini di sini, kamu cuba membina batasan dengan memakai topeng. Dari sisi yang lainnya, saya juga merasakan beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang menutupi perasaannya dan tidak menunjukkan perasaan sebenarnya dia kepada kamu terang-terangan. Dia juga memakai topeng dan saya merasakan dia telah pun memakai topeng ini agak lama.
dari tahap kamu mengenali dia sehinggalah sekarang dia masih memakai topeng ini. Beberapa di antara kamu ya berdealing dengan orang yang seperti ini. Kerana dia seorang yang sangat berkeyakinan diri ya, yang mempunyai standard tertentu. Dan dia mampu ya menutupi perasaan ini daripada kamu ya, memakai topeng. Baik teman-teman, kita lihat lagi dengan lebih jauh. Energi si dia saat ini dan energi hubungan ini saat ini. Wow, namun sedemikian, mempunyai keazaman yang kuat. Walaupun tidak berkomunikasi ataupun apapun yang terjadi dalam hubungan ini ya, saya sudah pasti kamu semua merasa bosan ya teman-teman ya, jika saya sering mengulangi. Tetapi itulah hakikatnya ya. Dalam sebuah perhubungan selalunya ada perkara yang sama berulang-ulang ya. Saling mendiamkan, saling menarik diri, saling ego ya, saling berfikir dengan mendalam dan lebih bersikap dewasa. Apabila kita sudah mengenali orang ini dengan agak lama dan banyak pengalaman pahit yang diberikan oleh si dia, maka kita akan menjadi lebih dewasa ya, berlandaskan pengalaman yang kita lalui. Apa pun yang sedang berlaku saat ini ya teman-teman ya, dia mempunyai keazaman untuk seolah-olah tidak melepaskan kamu di sini. Saya merasakan energi seseorang ini masih lagi ya, Five of Cups, energi penyesalan ini ya, dia masih lagi belum move on. Jika kamu dengan dia sudah hubungan sudah terjedah ya, maknanya telah berpisah atau tidak menghubungi satu sama lain untuk jangka waktu yang agak lama, dia masih belum move on dari segi hatinya. Bukan sahaja dia masih mempedulikan kamu, tetapi dia juga masih belum move on. Dia mengalami kesukaran ya untuk move on dari kamu dan mempunyai keazaman yang kuat untuk ya Eight of Wands di sini, untuk menarik kamu semula teman-teman. Saya juga merasakan dia juga membina batasan ya, kerana keegoan si dia. Tetapi di dalam hatinya dia masih mempunyai keazaman untuk menarik kamu semula. Teman-teman, dia mempunyai energi yang kuat ya, aura penarik yang kuat untuk menarik kamu semula kepada diri dia. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman, di sini kita ada kad kehadiran. Beberapa di antara kamu ya sudah tidak berjumpa, tiada pertemuan dengan seseorang ini, ataupun kamu berjarak dengan dia, long distance relationship, dan dia sedang merindukan teman-teman. Kamu lihat ya, keazaman, kehadiran bersebelahan dengan satu sama lain. Dia mempunyai keazaman merencanakan sesuatu dengan cepat, keazaman untuk menghadirkan kamu semula di dalam hidupnya. Jika kamu sudah membina batasan, melepaskan, biarkan dia, kerana kamu lebih bersikap mandiri saat ini, dia akan lebih terkejar-kejar kamu. Keadaan terbalik sekarang ini ya. Apabila kamu yang pergi, dia akan make sure teman-teman, dia akan memastikan dengan apa cara sekalipun, dia akan memastikan kehadiran kamu semula di dalam hidup dia. Saya merasakan ya teman-teman ya, dia merindukan, dia sangat-sangat merindukan kehadiran kamu saat ini. Mungkin dia pernah keluar dengan keluarga kamu, dengan kamu, makan barang, berjalan-jalan, ada pertemuan ya di satu tempat, dan kini kamu tidak lagi hadir di tempat itu. Maksudnya ada satu tempat yang kebiasaannya kamu berjumpa dengan si dia. Ya, mungkin tempat yang ramai orang, tempat yang kebiasaan kamu bertemu dengan si dia, sama ada secara langsung ataupun tidak. Yang pasti tempat kebiasaan itu, tempat biasa itu, kamu sudah tidak hadir di situ. Itu maksud saya. Tempat yang biasa kamu kunjungi, kini kamu sudah tidak pergi ke tempat itu. Dan dia yang sering pergi ke tempat itu merindukan kehadiran kamu saat ini. Itu yang saya cuba sampaikan ya. Teman-teman, kita lihat lagi ya, energi hubungan ini dan energi dia saat ini. Wow, apabila kamu sudah tidak hadir, kecurigaan teman-teman. Wujudlah kecurigaan di dalam dirinya si dia. Akhir-akhir ini dia banyak bertanya-tanya ya, di manakah perginya kamu? Kenapa kamu tidak hadir di tempat ini? Kenapa dia sering tidak bertemu kamu? Kenapa kamu tidak mengabari dia? So on and so forth ya. Banyak pertanyaan di dalam fikiran dia saat ini. Bottom of the deck. Teman-teman, keadaan ini telah membuatkan si dia ini banyak introspeksi diri akhir-akhir ini. Jika dia seorang yang tidak sedar diri ya, maksud saya dia tidak sedar akan kesalahan dia. Beberapa di antara kamu memang ya berdiri dengan seseorang yang tidak begitu fokus, tidak begitu peka maksud saya. Akhir-akhir ini kerana perubahan ini, dia lebih introspeksi diri. Dia mulai ya teman-teman ya, mempelajari dengan lebih dalam mengenai diri dia.
Apakah yang telah berlaku, yang telah dia wujudkan, yang menyebabkan perhubungan lalu dia juga begini dan sekarang juga ditemukan, dihadapkan dengan keadaan perhubungan yang sama. Dan apabila dia bertanya-tanya teman-teman ya, dia mulai introspeksi diri. Dia mulai menyedari, oh pasti ya, sudah pasti ada satu kesalahan yang dia lakukan di sini, yang dia harus ya memperlihatkan keadaan sebenarnya sedalam-dalamnya. Dia mulai belajar teman-teman, memperbaiki diri dia, introspeksi diri, trying to find out, mencari tahu di manakah salah silapnya dia di sini. Dia mulai tersedar begitu. Apabila kehilangan kamu ini seolah-olah dia terbangun dari tidur. Ya teman-teman, ini adalah energi si dia saat ini dan energi si dia di dalam hubungan ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan terus menggunakan tarot deck di sini. Apakah dia masih peduli dengan kamu? Apakah dia masih mengambil berat tentang kamu di sini? Kita lihatkan. Teman-teman bantu saya seperti biasa ya. Jika kamu rasa kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, fokuskan dia di sini. Ataupun fokus kepada satu nama ya. Kita take one person at a time supaya kita dapat menarik energi itu dengan tepat ya. Ini pembacaan umum ya, general reading yang menarik pelbagai energi, menarik ramai energi orang di sini. Tetapi kita cubakan yang terbaik teman-teman. Bantu saya ya. Kita lihatkan. Apakah dia, seseorang yang kamu fikirkan di sini, masih peduli ya? Masih peduli akan diri kamu? Apakah seseorang yang kamu fikirkan di sini masih peduli akan diri kamu? Does this person care about you? Apakah dia masih mengambil berat tentang diri kamu di sini? Wow, teman-teman, The Hangman. The Hangman ini sangat mudah untuk kita lihat daripada gambar sahaja ya, teman-teman ya. Keadaan dia sekarang ini, teman-teman, tergantung seperti hubungan ini. Dan saya merasakan ya, teman-teman ya, banyak penundaan yang diberikan oleh si dia kepada kamu. Bukan saja penundaan teman-teman ya, tetapi juga sikap yang sering berubah-ubah. Seperti seseorang ini ya, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Keadaan yang sering berubah-ubah. Dan kad ini ya, jika kita gabungkan dengan introspeksi diri tadi ya, dia sedang menarik diri untuk memahami apakah yang sedang berlaku. Dia ingin mendalamkan lagi, memikirkan secara mendalam, melihatkan kepada sudut-sudut yang tidak pernah dia lihatkan. Dia menggantungkan diri dia secara terbalik untuk melihat dengan lebih jelas apakah yang sedang berlaku, ataupun jika dia tahu ya, hubungan ini banyak rintangan dan halangan, bagaimanakah untuk mengatasinya. Teman-teman, dia seseorang yang sangat-sangat ya, enjoy apabila kamu memberikan perhatian kepada dia. Dia seperti seorang kanak-kanak kecil yang ingin disayangi. Dan apabila kamu menarik diri ataupun tidak berkomunikasi, apapun itu ya, apapun hubungan kamu dan dia, saling meninggalkan, membina batasan, dia mulai tersedar. Walaupun dalam keadaan tergantung, dia tidak tidur teman-teman ya. Dia lihat dengan lebih jelas. Kini dia menyedari. Dia sedar ya, kesakitan yang dia berikan kepada kamu, penundaan yang dia berikan kepada kamu, sikap dia yang sering berubah-ubah, dia menyedari itu. This person is not stupid ya teman-teman ya. Dia seolah-olah ya, dalam diamnya dia mengetahui, dia menyedari. In fact ya teman-teman ya, dia mempunyai pemikiran yang sangat dalam. Dan dia sedar ya teman-teman ya, keadaan hubungan kamu dan dia saat ini memang tergantung. Dia menyedari itu. Pisces hadir dengan sangat kuat di sini ya teman-teman ya. Kita akan buka kad lagi. Kita akan lihat informasi-informasi yang harus kita tahu hari ini. Apakah dia masih peduli? Ya teman-teman, saya juga melihatkan dari kad ini ya teman-teman tadi ya. Tidak lama lagi, sesuatu yang kamu salah fahami mengenai orang ini, ada sebuah salah faham yang telah berlaku antara kamu dengan dia. Maksud saya, sesuatu yang kamu salah fahami di sini. Tidak lama lagi akan ada kejelasan. Sesuatu yang kita tersalah faham mengenai seseorang ini. Secara tidak sengaja mungkin kita salah memprediksi, salah faham mengenai situasi, keadaan dia.
Dan keadaan itu akan lebih jelas tidak lama lagi. Ada sesuatu yang saya lihatkan di sini ya, yang kamu salah faham mengenai dia di sini. Baik teman-teman, ini energi Pisces ya, hadir dengan kuat hari ini. Baik, kita lihat lagi ya. Apakah dia masih peduli akan kamu di sini? Ada 2 kad yang terbuka teman-teman. Kita shuffle lagi. Wow, di sini kita ada Four of Swords. Ya teman-teman, dia masih sangat-sangat peduli mengenai kamu di sini. And in fact ya teman-teman ya, dalam tidur, dalam jaga, apapun itu, dia senantiasa memikirkan kamu. Saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya, sama ada dia dapat memiliki kamu ataupun tidak. Yang pasti, dia sangat-sangat peduli tentang kamu di sini. Ada sesuatu kesan besar ya yang kamu tinggalkan di dalam hidup si dia. Sama ada kamu membina batasan itu ataupun tidak, sama ada kamu menyedari ataupun tidak, kamu meninggalkan a very big effect ya, efek kepada hidup orang ini. Ada satu kesan yang sangat besar ya, affecting this person. Maknanya kamu meninggalkan kesan yang sangat besar dalam hidup dia. Sama ada daripada ciri perlakuan kamu yang sangat penuh kasih sayang, sangat peduli, sangat memberi perhatian, sangat mendukung, sangat mensupport si dia dari sisi emosi dan sebagainya. Kesan ini sangat besar dalam hidup dia teman-teman. Sama ada kamu masih bersama orang ini ataupun tidak ya, kamu sesuaikan pembacaan ini. Yang pasti dalam terjaganya dia, dalam tidurnya si dia, dalam duduk, keadaan duduk, berdiri, apapun yang sedang dia lakukan, seolah-olah ya kamu senantiasa hadir di setiap muka surat kehidupan dia di sini. Maksudnya begini teman-teman, setiap kehidupan kitanya ada page ya, ada muka suratnya. Apabila dia melalui membuka muka surat itu setiap hari, ada saja wajah kamu di setiap muka surat yang di apa teman-teman, yang di flip through itu ya. Apabila dibuka saja scene-scene itu seharian yang dia lalui, kamu senantiasa mengingati dia kepada kamu. Apabila dia sering teringat kepada kamu, maka agak sukar untuk dia tidak peduli kepada kamu di sini. Teman-teman, ada sisi yang saya merasakan dia ingin berdamai dengan kamu dan dia tidak tahu caranya. Dia seolah-olah keadaan begitu kaku, confused, kebingungan, dan dia tidak tahu teman-teman. Seolah-olah jika dia datang kepada kamu, dia bakal menyakiti kamu. Dan jika dia mendiamkan saja juga akan menyakiti kamu. Dan ini membuatkan dia sangat bingung. Dia bertanya-tanyakan, bagaimanakah cara yang paling tepat untuk datang kepada kamu? Dia sendiri tidak tahu teman-teman dan masih memikirkannya dengan setajam-tajamnya. Four of Swords ya. Zodiak berelemen udara hadir semuanya ya teman-teman. Tidak perlu merunsingkan fikiran kita ya. Zodiak udara Gemini, Libra, Aquarius hadir hari ini. Teman-teman, kita lihat lagi. Apakah seseorang ini masih peduli akan kamu di sini? Wow, Knight of Cups. Sangat-sangat peduli teman-teman ya. Ingin datang memberikan kamu tawaran cinta semula di sini. Masih ingin menawarkan perasaan dia kepada kamu. Saya tidak tahu kenapa ya teman-teman ya. Daripada dua kad yang terbuka di sini ya, saya merasakan dengan sangat kuat dari energi pembacaan hari ini teman-teman, bahawa perhubungan ini sangat tidak memungkinkan. Maafkan saya ya, saya berterus terang. Maksud saya apa teman-teman? Chances ya, peluang untuk memungkinkan hubungan ini sangat sulit. Banyak obstacle, banyak halangan, banyak rintangan. Tidak mendapat dukungan. Ada perbezaan, rintangan dan halangan. Tetapi yang anehnya di sini teman-teman, seseorang ini, walaupun dia tahu ya mungkin keadaan tidak memungkinkan untuk kamu dan dia bersama di sini, tetapi dia masih begitu keazaman ya. Dia masih begitu seolah-olah melawan arus. Seolah-olah tidak mendengarkan kata hatinya. Apa-apa pun kata orang, apa-apa pun halangan, I don't care, begitu. Kerana dia merasakan teman-teman sangat sukar bertemukan seseorang seperti kamu. Dia boleh saja ya drop the relationship, bina batasan dan membuka jalan dan mengenali orang lain. Jumpa cowok-cowok lain atau jumpa cewek-cewek lain, dia boleh saja. Kalau dia inginkan itu, dia boleh saja melakukannya.
Kerana dia seorang yang very confident. Dia mampu melakukan itu. Tetapi ada sesuatu di sini yang telah mengikat dia. Seperti saya katakan tadi ya, saya merasakan energi begitu kuat. Dia begitu terkesan dengan kamu di sini, teman-teman. Sama ada kamu sudah berpisah dengan dia, baru berpisah dengan dia, atau bercadang untuk terus melepaskan, apapun itu. Kamu meninggalkan kesan yang begitu mendalam kepada si dia di sini. Dan apabila ada penarikan diri begini ya, dia semakin ingin datang kepada kamu. Semakin ingin, apabila kamu, bagaimana ya teman-teman ya, apabila kita sudah tidak lagi ya tertarik dengan seseorang, kita ingin meneruskan hidup kita yang memang agak sukar ini ya, kita tidak mau tertumpu kepada perhubungan ini, kita ingin mengalihkan fokus kita. Dan apabila energi itu kamu hentikan, dia seperti law of attraction, teman-teman. Semakin kamu menjauhkan diri, semakin dia tertarik kepada kamu. Kerana basis itu ya, dia begitu terkesan dengan kamu di sini. Saya tidak tahu ya, sama ada ini mungkin juga energi mantan kamu di sini ya, atau seseorang yang maksud saya mantan gebetan, suami, isteri dan sebagainya. Ada sesuatu yang dia begitu terkesan dengan kamu di sini dan menyebabkan dia seolah-olah tidak peduli ya, sama ada kamu sudah mempunyai pasangan apapun itu. Dia masih ingin menagih cinta kamu di sini, ingin menawarkan ya. Untuk kamu yang masih di awal tahap perhubungannya, di awal perhubungan, akan ada sesuatu yang baik ke depannya. Mungkin ada sebuah lamaran ya untuk bertunang ataupun sebagainya. Tetapi saya lebih merasakan ya keazaman dari seseorang ini. Dia seperti cinta tanpa syarat dan dia tidak peduli, teman-teman. Sama ada kamu mempunyai pasangan, hati kamu telah dimiliki oleh orang lain, dia masih ingin ada keazaman yang kuat untuk tidak memadamkan api cinta itu. Dia masih berharap begitu ya teman-teman ya, masih bermimpi di sini. Walaupun dia dapat menarik perhatian kamu sekecil mana pun, dia akan lakukan. Sampai begitu sekali ya, saya merasakan energi ini sangat, tak tahu teman-teman bagaimana untuk saya katakan hari ini ya. Kita bertanyakan di tema readingan hari ini, sama ada dia masih pedulikan kamu. Tetapi saya lihatkan di sini, perasaan dia kepada kamu bukan saja mempedulikan kamu, bukan sahaja masih peduli, tetapi sangat mendalam. Kerana seseorang ini sangat-sangat terkesan dengan kamu di sini. Zodiak berelemen air juga hadir ya, semua hadir ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Teman-teman, kita lihat lagi. Mengapa dia masih begitu peduli dengan kamu di sini ya? Saya juga agak penasaran di saat ini, teman-teman. Kerana saya lihatkan kad yang keluar ini ya, bukan saja menunjukkan dia masih peduli, tetapi saya melihatkan ya, dari sisi emosi dan intelek, sangat-sangat memikirkan kamu di sini. Walaupun keadaan hubungan sedang tergantung. Wow, teman-teman. Kamu lihat sendiri ya, teman-teman ya. Untuk kamu dengan dia yang sudah tidak berkomunikasi ya, tidak lama lagi ya, akan mulai satu perhubungan semula. Akan terbuka satu babak baru ya, di antara kamu dan dia di sini. Akan ada satu permulaan baru. Untuk kamu yang sudah tidak berkomunikasi, akan ada sebuah komunikasi tidak lama lagi. Saya tidak tahu sama ada kamu yang mulakan ataupun dia yang akan usahakan itu ya. Tetapi yang pasti, teman-teman, keazaman dia, kamu lihat sendiri seseorang yang duduk di sini dengan berjambang ini ya. Saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang ini yang tidak begitu banyak rambut ya. Mungkin dia berambut pendek atau berambut panjang, tetapi sudah keguguran rambut ya. Tetapi ketertarikan dia itu tidak berlandaskan kepada rambut dia ya, teman-teman ya. Kamu masih sangat tertarik dengan dia di sini. Seseorang ini walaupun dia keguguran rambut ataupun sebagainya, mungkin semakin botak maksud saya ya. Sama ada dia berambut pendek ataupun berambut panjang ya. I'm talking about either perempuan ataupun lelaki di sini. Dia mempunyai aura penarik yang begitu membuatkan kamu ya sering memikirkan dia di sini. Dan dia juga begitu. Dalam keadaan terjaga, terduduk ataupun tidur, terbaring. Tengok tangan dia, teman-teman. Dia memikirkan kamu, sangat memikirkan kamu di sini. Seolah-olah teman-teman ya, card the world ini menunjukkan kamu adalah dunianya si dia. Kamu seperti dunianya si dia. Maksud dunia itu apa, teman-teman? You are everything to this person. Kamu adalah segala-galanya untuk dia. Penyemangat dia, kasih sayang dia, seorang yang memberikan dia perhatian. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang ini yang masih peduli dengan kamu ya, berjarak jauh ya, long distance relationship. Dan jarak itu tidak memisahkan sikap peduli dia kepada kamu di sini. Beberapa di antara kamu yang berdiri dengan long distance relationship ya, seseorang ini banyak
memanfaatkan kamu, menggunakan kamu. Dan dia menyadari itu ya. Kebaikan kamu yang terus-terusan ini membuatkan dia ini tersedar dan menjadi seorang yang lebih insaf. Dia mulai menyesali, maksud saya, kesilapan-kesilapan dia. Seolah-olah dia berfikir begini, teman-teman, sanggup ya saya berbuat demikian dengan cewek ini, dengan cowok ini yang begitu baik melayan saya. Kalau dia memanfaatkan kamu, sudah ada kesedaran. Dan banyak ya sebab itu saya sering menerapkan ya teman-teman ya, apabila kita berbuat baik, walaupun seseorang itu berbuat jahat dengan kita, lama kelamaan orang baik itu akan datang. Bukan saja akan datang teman-teman, kita juga akan berjaya merubah perangai buruk seseorang yang lain. That's why teman-teman ya, kita akan senantiasa digalakkan ya, melayani semua orang dengan baik. Walaupun orang itu menyakiti kita, ya, banyak memberikan kita kesedihan, tangisan, senantiasa melepaskan orang yang baik, kemaafan dan sebagainya. Walaupun kita memang terluka di sini. Untuk beberapa di antara dia ya, saya merasakan ada energi yang tidak memberikan nafkah, tidak bertanggungjawab dalam arti kata yang lain. Walaupun dia tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah, ini secara otomatis membuatkan dia terduduk dan berfikir akan kesilapan dia di sini. Itu energi yang lebih tepat yang ingin saya sampaikan di sini. Ada kesedaran kerana kebaikan kamu, kerana kesabaran kamu itu membuahkan hasil. Dan mengapa dia tidak peduli teman-teman? Orang baik kamu ini secara otomatis membuatkan dia peduli, membuatkan dia care, membuatkan dia terbangun, membuatkan dia sedar, membuat dia kerunsingan walaupun di dalam keadaan terduduk. Saya merasakan ada energi yang memanfaatkan kamu di sini ya, yang menggunakan kamu, ya, yang mengambil kesempatan di atas kebaikan kamu di sini. Dan kerana kebaikan kamu yang berpanjangan, orang-orang baik kamu, doa kamu itu telah menghasilkan satu kesedaran kepada dia. Kebangkitan energi yang baik, walaupun dunia terpisah antara kamu dan dia. Maksud saya walaupun kamu dengan dia berjarak. Doa itu kuat teman-teman. Dapat menyambung walaupun seorang ini di benua lain, di planet lain ya. Doa itu sangat berharga. Saya merasakan ada energi beberapa di antara dia ini ya, bukan saja menyesal kerana meninggalkan hubungan, melukakan kamu, menduakan kamu. Ada yang tidak memberi nafkah di sini. Dan dia bukan sahaja peduli ya, kerana sikap kamu yang berterusan baik ini menyedarkan dia teman-teman. Sangat-sangat menyedari, it's like a wake up call ya. Menyedarkan dia. Tiba-tiba dia terbangun dari tidur begitu teman-teman. Dan apabila ada sikap peduli ini, ada kesedaran, keinsafan ini, maka dia mulai care about you. Dia merasakan kamu ini dunianya si dia. Capricorn hadir dengan kuat di sini teman-teman ya. Baik, kita lihatkan lagi. Seperti saya katakan tadi ya, kadang-kadang teman-teman kita tidak boleh merancang. Sebagai contohnya, reader-reader akan cuba mencari tema ya. Secara jujur saya bagi tahu ya, secara reader-reader akan senantiasa mengalami masalah untuk mencari tema. Apakah tema yang akan saya lakukan hari ini untuk pembacaan seterusnya? Semua reader akan mengalami masalah ini ya. Kita manusia. Dan apabila kita merancang untuk mencari tema, kadang-kadang bila kita membuka kad teman-teman, ada pula energi lain yang akan terbaca. Maka kamu bagi tahu saya teman-teman, apakah saya harus fokuskan kepada tema sahaja? Ataupun saya bacakan sekali energi-energi yang terbuka di sini. Ini tidak boleh dirancang. Kita hanya boleh merancang tema. Tetapi teman-teman, kadang-kala bila dah buka kad-kad di sini, ada energi lain, ada intuisi, ada energi yang menyatakan, okey, kamu harus beritahu kepada viewers-viewers kamu di sini. Saya melihatkan dari tadi, dari awal teman-teman, dia bukan sahaja peduli, dia disedarkan oleh kamu di sini. Saya merasakannya ada beberapa di antara kamu yang dia merasakan begitu terkesan ya. Maksud saya dengan lebih tepat lagi, terkesan bukan saja menyedari kebaikan kamu, dia juga begitu menjadi seorang yang lebih baik, lebih insaf, introspeksi diri. Di sini dia bangun ya, bangun daripada sikap buruk dia kepada seseorang yang lebih baik. Agak pelik ya teman-teman ya, kita membincangkan tema sama ada dia masih peduli tentang kamu di sini. Tetapi saya menarik juga energi yang lain. Maafkan saya ya, saya harus beritahu kamu ya. Walaupun lari sedikit dari tema ya teman-teman, maafkan saya. Tapi saya rasa ini penting ya. Ini penting untuk kamu ketahui. Apa pun yang terbaca daripada taburan kad dan intuisi saya, jika saya mendengarkan bisikan-bisikan itu, saya harus beritahu kamu. Ini tugas saya ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi.
Saya rasa sebagai reader teman-teman, saya harus bertanggungjawab. Ya, seperti saya selalu terapkan teman-teman. Kami reader teman-teman, we are not predictor ya. Kami tidak boleh memprediksi masa depan kamu. Tetapi saya hanya boleh memberikan gambaran apakah yang sedang berlaku dan apa yang harus kamu perbaiki di sini. Ya teman-teman, saya harap kamu faham ya. Kita akan cuba lagi melihat apakah dia masih peduli akan kamu di sini. Saya lihatkan so far teman-teman, sangat peduli dan disedarkan oleh kebaikan kamu di sini. Kamu meninggalkan kesan, dia sangat terkesan dengan kamu. Kamu meninggalkan very good impact ya. Impact yang begitu baik kepada seseorang ini. Banyak yang dia tersedar sebenarnya teman-teman dari kamu ya. Di sini kita ada Wheel of Fortune ya teman-teman. Menemui kamu ini ya teman-teman ya, merupakan sebuah karma baik untuk si dia ini. Saya melihatkan teman-teman ya, sedang dia duduk di sini. Fikiran dia bukan saja mempeduli akan kamu, bukan saja dia peduli pada kamu di sini. Dia sering berfikiran, berputar-putar. Balik, pergi, mana saja dia pergi teman-teman. Dia akan balik ke titik yang tertentu. Dan detik itu menuju semula kepada kamu. Saya juga merasakan beberapa di antara kamu berhadapan dengan hubungan yang sering berputar-putar, yang mewujudkan begitu penat dia, kelelahan, berputar-putar. Hubungan yang tergantung, banyak penundaan di sini. Kerana kamu dengan dia sebenarnya ada ikatan karma di sini. Seperti begini teman-teman, mungkin di kehidupan yang lalu, kamu dengan dia saling berhutang. Dan kini di kehidupan sekarang, harus menjelaskan hutang itu. Roda keberuntungan ini ya, The Wheel of Fortune, energi Sagittarius hadir dengan kuat, juga menunjukkan untuk dia yang sudah melepaskan kamu ya, dia merasakan, dia tersedar betapa beruntungnya dia memiliki kamu sebelum ini atau masih memiliki kamu. Atau untuk dia ya, hubungan yang tidak memungkinkan, dia merasa, dia memikirkan itu, betapa beruntungnya jika dia dapat memiliki kamu. Ada sikap cemburu. Jika kamu sudah mempunyai pasangan, dia jomblo ataupun sebaliknya ya, kamu sesuaikan, dia ada sikap cemburu, melihatkan kamu dimiliki oleh orang lain. Kerana kamu ini sangat beruntung ya, memberikan sebuah keberuntungan kepada dia. Dan dia merasakan dia seharusnya memiliki kamu, tetapi kamu jatuh di tangan orang lain. Kamu sesuaikan pembacaan hari ini dengan kondisi hubungan kamu. Dan ada juga saya melihatkan daripada The Wheel of Fortune ini, dia ingin kesempatan kembali dari kamu. Ada ingin meminta maaf dan ingin memulakan sesuatu yang baru ya. Ace of Wands, Ace of Swords ya. Daripada segi pemikiran, dari segi tindakan, ada keinginan untuk kesempatan kedua. Energi pembacaan hari ini teman-teman bukan saja menunjukkan sikap peduli si dia kepada kamu ya. It's very deep ya, sangat mendalam. Kita lihat lagi teman-teman. Apakah dia masih peduli? Teman-teman lihat ya, Nine of Wands. Teman-teman memang confirm ya, beberapa di antara dia sudah menarik diri, membina batasan ini. Tapi kamu lihat teman-teman, lihat sendiri gambar ini. Secara psikologinya, cuba kamu lihat. Adakah dia dalam keadaan gembira membina batasan ini dengan kamu jika hubungan ini maybe cinta terlarang dan sebagainya? Dia tidak gembira berbuat demikian. Dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ataupun dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan perasaannya. Maksudnya dari segi perasaan dan tindakan itu bercanggah. Hati mencintai, menyayangi. Dari segi tindakan, dia bina batasan. Dia menjauhkan diri. Mengharapkan mimpi ini akan segera pergi. Tetapi lebih dia berjarak dengan kamu, lebih dia menjauhkan diri daripada kamu, lebih dia membatasi diri daripada kamu, lebih kamu juga berbuat demikian, lebih memikirkan kamu di sini. Masih belum ingin berserah. Lama dia tunggu teman-teman. Kamu lihat dia, what you call this ya, these branches atau batang-batang pokok ini ditanamnya teman-teman, sehingga sudah mula ya ada pucuk berbunga-bunga di sini. Sudah lama dia tunggu teman-teman.
Maksudnya apa teman-teman? Mungkin beberapa di antara kamu ya, hubungan telah terjeda atau terpisah agak lama. Tetapi dari sisi hati, emosi, dia seperti begini teman-teman ya. Jauh di mata, tetapi dekat di hati. Sampai rambut dia sudah panjang, dia tidak pergi salon teman-teman, dia tidak potong rambut teman-teman. Begitu kegalauan, kerungsingan, memikirkan mengapa dia harus bertindak bercanggah dengan perasaannya dia. Mengapa dia harus melakukan ini? Dia marah teman-teman, frustasi. Dia bertanya kepada diri, kenapa dia harus bertindak seperti ini? Kenapa dia tidak melawan arus mendapatkan kamu? Kenapa dia harus melepaskan? Dan dia banyak berfikir juga trauma di masa lalu ya. Mengapa di masa lalu juga dia ditinggalkan oleh kekasih lama, ya? Perhubungan tidak jadi. Dia memikirkan itu, dan sekarang apabila dia mendapatkan orang yang paling tepat, which is you ya, kamu orangnya, keadaan masih sama. Ini sangat melelahkan dia. Saya merasakan ya teman-teman ya, dari energi pembacaan hari ini ya, beberapa di antara dia di sini ya, saat ini teman-teman ya, mungkin baru sembuh dari sakit. Saya tidak tahu kenapa teman-teman ya. Maafkan saya jika saya salah ya, tapi apa yang saya dengar itu yang akan saya bagi tahu. Saya merasakan beberapa di antara si dia di sini baru sembuh dari kesakitan yang kamu tidak ketahui. Mungkin untuk kamu yang tidak berkomunikasi dan sebagainya, dia baru sembuh dari kesakitan. Mungkin dia tidak sehat ya teman-teman ya, dan dia baru sembuh daripada keadaan itu. Kita lihat lagi teman-teman. Dan masa dia sakit itu teman-teman, dia bertanya-tanya ya, di manakah kamu? Ada pertanyaan itu ya, kerinduan. Saya tiba-tiba merasakan ada macam sentakan ya di hati saya. Saya tidak tahu kenapa. But we will see ya teman-teman, kita lihat lebih jauh. Page of Swords ya teman-teman. Akhir-akhir ini ya teman-teman ya, dia banyak ya teman-teman, bukan saja peduli, dia banyak memantau kamu dari kejauhan, mengikuti posting-posting story kamu di media sosial, cuba cari tahu daripada rakan-rakan mengenai kamu ya, cuba melawan arus untuk datang kepada kamu. Teman-teman, kamu berdiri dengan seorang yang sangat bijaksana sebenarnya, banyak akal. Dia tidak begitu banyak berbicara, lebih banyak observing ya. Dari sisi yang lain teman-teman, dia juga begini, dia seperti kamu, kadang-kadang kalanya dia sukakan kebebasan dia. Tetapi walaupun kamu berikan kebebasan itu kepada dia, walaupun dia sukakan kebebasan dia, seperti saya katakan tadi, dia sangat terkesan dengan kamu di sini. Dan apabila dia merasakan ada sesuatu yang tidak adil ya, sesuatu yang tidak adil diberikan kepada kamu dalam hubungan ini, dia merasakan sangat menyesal. Kerana dia adalah seorang yang tidak sukakan kepada tidak keadilan. Dia seseorang yang tidak sukakan kepada sesuatu yang being mistreated, yang tidak adil di sini. Dia sangat-sangat tidak sukakan kepada sesuatu yang tidak adil. Dan dia merasakan dia banyak menyusahkan kamu di sini teman-teman. Dia banyak memantau kamu akhir-akhir ini ya, dari social media, mengikuti cerita-cerita kamu, story kamu, postingan kamu, apapun itu. Mencari tahu keberadaan kamu, ingin tahu, penasaran, ingin kepo, ingin tahu sangat keadaan kamu saat ini. Dia seolah-olah begini teman-teman, jual mahal, menarik diri, ego, tetapi ingin tahu. It's like digging and asking ya. Dia seolah-olah ingin mengorek-ngorek untuk mencari tahu keadaan kamu saat ini. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Bottom of the deck di sini kita ada King of Swords ya teman-teman. Jika kamu berhadapan dengan seorang yang bujang ya, seorang yang jomblo, dia sudah membujang dengan agak lama di sini. Maka ini mengindikasi, menunjukkan lagi ya, mengapa dia begitu bersikap terbiasa dengan kebebasan si dia. So you have to adjust. Dengan seseorang yang sudah jomblo agak lama, agak sukar untuk kita agak sukar untuk dia beradaptasi dengan hubungan kerana dia sudah bersendirian agak lama. Dan beberapa di antara kamu juga di sini adalah janda dan duda. Dan saya berfikir begini teman-teman ya, seseorang ini ya, jika dia sudah menemui seseorang yang tepat, iaitu kamu, dia akan setia walaupun dia tidak akan pernah menunjukkan itu. King of Swords ini adalah seorang yang kaku, seorang yang dingin, sukar untuk menggunakan hati, lebih menggunakan fikiran dia. Apa-apa yang kita ketengahkan kepada dia ini, dia akan menggunakan logika dia. Agak sukar untuk kamu berdebat dengan si dia di sini. Dia raja perdebatannya, dia sangat bagus, sangat baik.
Jika come to intellectual dan speaking dan talking dan sebagainya, perbicaraan, dia nombor satu. Agak sukar untuk kamu berdebat dengan dia. Dan dia juga merupakan seorang yang sangat bijak dalam menyelesaikan masalah di sini. Sangat bijak menyelesaikan masalah di sini. Wow, teman-teman. King of Sword, Queen of Sword. Dia rasa dia telah menemukan pasangan yang tepat ya. Kamu lihat sendiri ya. Saya tidak shuffle lagi kad tadi. Dia King of Sword misalnya. Kamu Queen of Sword. Ataupun yang kamu terbalikkan saja ya jika kamu ialah cowok yang menonton. Teman-teman, dia dah telah menjumpai seorang yang selaras. Satu standard dengan dia. King of Sword ini jika ada anak ya, agak sukar untuk anak-anak dia mengikuti ya, untuk mencapai tahap permintaan ayahnya. Maksudnya jika dia seorang ayah di sini, anak-anak dia akan menghadapi kesukaran untuk menepati standardnya si dia. Kerana dia mempunyai standard yang sangat tinggi teman-teman. Pada diri sendiri dan juga keadaan orang sekeliling. Sangat memilih kawan ya teman-teman ya. Dia bukan sebarangan akan berkawan dengan orang-orang di sekeliling dia. Dia sangat memilih pasangan, memilih kawan. Dan dia memilih dengan matanya si dia. Kamu tidak akan menangkap itu unless you are very sensitive ya. Dia sangat memilih, walaupun di lingkungan pertemanan. Memilih kawan teman-teman, memilih rakan-rakan. Siapa yang harus dia bergaul, siapa yang harus dia pergi keluar bersama. Dan apabila dia mempunyai pemikiran yang sebegini ya, dia tahu teman-teman apa yang dia cari. Dan dia telah bertemu queennya ya, King of Sword, Queen of Sword. Kamu ini dia begitu terkesan dengan kamu kerana ini teman-teman. Kamu adalah pasangan di sini. Terikat dengan sebuah ikatan karma ya, dalam Wheel of Fortune di sini. Kamu dengan dia merupakan pasangan. Mungkin ya teman-teman ya, di masa ataupun kehidupan yang lampau, mungkin kamu adalah anak kepada dia, ibu kepada dia, ayah kepada dia, sahabat kepada dia, isteri, suami kepada dia. Apapun itu. Dan seolah-olah di kehidupan ini, kamu bertemu semula. Dan apa yang terjadi? Mungkin apabila kamu, maaf ya teman-teman, saya sentiasa hiccup ya. Maksud saya begini teman-teman. Apabila dia berjumpa semula dengan kamu di kehidupan sekarang ini, kehidupan sekarang ini tidak semulus seperti dahulu. Mungkin ada perbezaan agama di sini. Ada perbezaan persefahaman. Tapi sini saya tidak melihatkan ada perbezaan persefahaman. Saya lebih melihatkan kepada obstacle, ya, halangan, rintangan, keadaan yang tidak mendukung, seperti perbezaan agama, budaya, kepercayaan, ataupun keadaan yang tidak mendukung. Dan dia telah menjumpakan pasangannya si dia, divine counterpartnya si dia di sini. Maka ini menyukarkan keadaan untuk dia bergerak pergi. Bukan saja dia sangat mempedulikan kamu di sini, agak sukar untuk dia pergi. Kerana apabila dia telah menjumpakan pasangannya dia di sini, dia sangat setia teman-teman, walaupun dia agak dingin di sini, agak kaku, tidak pandai mengekspresikan perasaan dia. Teman-teman lihat di sini kita ada The Hermit ya, Virgo hadir dengan sangat kuat ya. Beberapa di antara kamu di sini ya, saya harus menyatakan sekali lagi ya, telah merasakan hubungan ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Beberapa di antara kamu di sini merasakan hubungan ini sudah selesai dan tidak mahu berhubungan dengan si dia lagi di sini. Kamu sudah merasakan hubungan ini sudah is finish ya, dah ada pengakhiran. Tidak ada apa lagi untuk diperkatakan. Cuma kamu bertanya-tanyakan adakah dia masih mempedulikan kamu. Apapun keadaan hubungan kamu ya, sama ada selesai ataupun tidak, jawapannya lebih dari hanya mempedulikan kamu di sini. Teman-teman di sini kita ada Hermit ya. Energi Virgo sangat kuat hadir di sini. Teman-teman, dengan kamu teman-teman, dia menemukan jalan pulang. Dengan kamu, dia menemukan jalan pulang ke rumah. Kamu adalah seseorang yang sudah lama dia cari teman-teman. Tetapi saat ini sedihnya ya, kamu dan dia masing-masing sudah menarik diri, ingin introspeksi diri, inginkan kebebasan masing-masing, masing-masing sudah membatasi diri, dan akhirnya jadilah seperti ini. Bertindak bercanggah dengan perasaan masing-masing. Tindakan yang tidak selaras dengan perasaan kamu dan dia di sini. And this is quite sad ya teman-teman ya. Apapun itu ya. Dan berbalik kepada tema readingan hari ini, adakah dia masih mempedulikan kamu? Jawapannya lebih ya teman-teman ya.
lebih daripada hanya mempedulikan kamu di sini. Baik teman-teman, apakah yang sering dia fikirkan akhir-akhir ini ya? Seseorang yang sebenarnya mempedulikan kamu di sini, dia masih memikirkan, mengambil berat tentang diri kamu. Apakah yang sering dia fikirkan tentang kamu kebelakangan ini? Sama ada kamu berkomunikasi ataupun tidak. Di sini kita ada financial constraint. Teman-teman, dia sedang dihadapkan dengan kesukaran keuangan ya. Ataupun dari sisi yang lain saya melihatkan kamu dengan dia masing-masing tumpukan perhatian kepada kerjaya. Ya, masing-masing ingin memperbaiki keadaan keuangan, kestabilan, kerjaya, lebih memfokuskan energi yang boleh mengalihkan perhatian kamu dan dia dari hubungan ini. Tetapi tidak dapat ya. Saya nafikan di sini masih ya. Kamu lihatkan dua gambar ini. Masih memikirkan satu sama lain. Bukan sahaja peduli ya teman-teman ya. Kita lihatkan lagi. Selain daripada financial constraint di sini, apakah lagi yang sedang difikirkan? Dia seolah-olah ingin memberitahu kamu ya, dia sedang dalam keterpurukan. Itu yang saya lihat di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Apa yang ingin ataupun dia fikirkan tentang kamu akhir-akhir ini? Angel of Balance. Wow. Kamu ini seperti bidadari yang dapat mengimbangi si dia di sini, teman-teman. Dan kehilangan kamu di sini ya, membuatkan dia merasakan dia sudah tidak dapat mengimbangi segala-galanya. Perasaan yang begitu hampa, perasaan yang begitu sunyi, begitu hampa, tidak dapat membalancekan perasaan dia. Dan dia cuba, teman-teman ya, saat ini dia sedang cuba mengimbangi semula perasaan itu. Seolah-olah dia mengimajinasikan bidadari itu kamu datang kepada dia dalam secara doa ya, dalam secara kebatinan, dan dia merasakan dengan mengimajinasikan sedemikian dia dapat mengimbangi perasaan itu. Kamu seolah-olah seorang bidadari yang dapat mengimbangi si dia di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Cornucopia ya teman-teman, dengan kamu dia merasakan ada kelimpahan, dan apabila kamu saling berjauhan dengan dia ya, maka wujudlah kad pertama tadi ya, financial constraint. Kamu ni seperti roda keberuntungan dengan dia. Apabila ada komunikasi antara kamu dan dia di sini, kamu membawa luck ya, tuah kepada si dia di sini. Dan apabila sudah tidak berkomunikasi, dia hilang semangat, maka hilanglah orang-orang kebaikan dan luck itu ya. Luck itu ialah tuah itu ya. Seolah-olah kamu juga pergi dengan tuah-tuah yang kamu bawakan untuk si dia di sini. Hoki itu ya teman-teman ya. Kita lihat bottom of the deck di sini kita ada fifth chakra Archangel Gabriel, maaf. Okey, kita lihatkan dengan lebih jelas ya teman-teman ya. Di sini teman-teman, fifth chakra Archangel Gabriel ini menunjukkan chakra di throat ya. Throat itu apa teman-teman? Kerongkong ya. Ya teman-teman, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Baik teman-teman, dia sedang memikirkan ya, seolah-olah sedang mengatur strategik ya, daripada King of Swords tadi. Dia memikirkan cara, mengatur strategi, merencanakan sesuatu tadi ya, Eight of Wands, untuk datang kepada kamu. Dan dia cuba bagaimana ya, dia cuba menapis kata-kata si dia dengan bijak, menggunakan perkataan-perkataan dengan lebih sensitif dalam menyampaikan mesej-mesej yang dia ingin sampaikan kepada kamu. Dan dia seolah cuba meyakinkan diri dia saat ini ya, yang dia mampu untuk berkomunikasi dengan bijak dengan kamu. Dan dia sedang mengatur strategi itu supaya bila dia datang, dia tidak sebarangan cakap teman-teman, supaya dia tidak menyakiti hati kamu di sini. Dia seolah-olah lebih berhati-hati dalam penyampaian dia kepada kamu ya, dari segi tutur kata dan sebagainya. Kerana King of Swords ini teman-teman ya, ada sisi-sisi kasarnya dia ya, seorang yang dingin, tidak begitu banyak menggunakan perasaan, banyak menggunakan akal. So dia lebih berhati-hati, seolah tidak mahu menyakiti kamu. Kita lihatkan lagi, selain daripada apa yang dia fikirkan tentang kamu di sini, kita lihat lagi teman-teman. Jika kamu dan dia sedang tidak berkomunikasi saat ini ya teman-teman ya, ataupun saling menarik diri, apakah yang dia fikirkan tentang kamu saat ini? 3 kad ini menunjukkan perasaan dia. Kita lihat pula apa yang dia fikirkan tentang kamu saat ini. Jika kamu dan dia sedang tidak berkomunikasi ya, selain daripada sikap, masih mempunyai sikap peduli dan ambil berat tentang kamu di sini, apa yang dirasakan tentang kamu di sini? Unplug. Wow teman-teman, dia merasakan kamu sedang menarik diri ya, sedang bersantai, sedang menjauhkan diri daripada masalah perhubungan ini yang merunsingkan kamu. Kamu sedang menarik diri teman-teman. Kamu menarik diri untuk relax ya. Unplug ini menunjukkan kamu relax, bersantai di tepi pantai ya. Dia rasa kamu lebih meluangkan waktu-waktu quality ya untuk diri kamu, dan kamu sudah tidak begitu tertumpu kepada dia di sini.
Dan dari sisi yang lain ya teman-teman, saya merasakan dia gembira. Dia tidak merasa sedih jika kamu gembira ya. Dia seolah-olah dia sangat terhibur apabila dia tahu kamu dalam keadaan baik saja ya. Dia memang ingin dan mendoakan kamu dalam keadaan baik di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Apakah yang sedang dia fikirkan tentang kamu di sini? Choose love. Wow, teman-teman, kamu lebih banyak ya meluangkan masa untuk menyayangi diri kamu di sini. Kamu bersikap lebih self-worth ya, self-love. Kamu lebih menghargai diri kamu. Kamu tahu ya cara menarik diri dan melihatkan standard-standard di diri kamu. Kamu lebih mandiri dan sebagainya. Dan sebenarnya saya merasakan energi si dia ini ya, dia sangat terharu. Sangat begitu gembira ya, merasakan kegembiraan kamu. Walaupun sebenarnya dia sangat merindukan kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Apakah perasaan dia terhadap kamu saat ini? Invite your fears to tea. Wow, dia merasakan teman-teman ya, kamu banyak menghiburkan diri kamu akhir-akhir ini. Kamu banyak meluangkan masa-masa yang berkualiti untuk diri kamu. Dan apa-apa yang kamu tidak pernah lakukan sebelum ini, kamu kini melakukannya. Having a tea, apa-apa yang kamu merasakan curiga terhadap apa yang kamu mampu lakukan. Sebelum ini mungkin kamu rasa, oh, saya tidak confident untuk melakukan ini. Tetapi akhir-akhir ini dia merasakan kamu seolah-olah like facing your own fears ya. Kamu mampu melakukan sesuatu yang kamu rancang sudah lama, tetapi kamu tidak mempunyai keyakinan untuk melakukan itu. Dan dia merasakan kamu lebih mempunyai keyakinan diri ya. Kamu lebih tertumpu kepada diri kamu sendiri dan kamu lebih banyak meluangkan masa melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu suka. Bottom of the deck di sini, trust your intuition. Teman-teman, dia tahu ya, kamu merasakan apa yang sedang dia rasakan di sini. Dia merasakan itu dengan kuat, teman-teman. Teman-teman, kita lihatkan ya, jika dia mempunyai apa-apa pesanan kepada kamu di sini, seseorang yang masih lagi mempeduli akan diri kamu di sini ya. Kita lihatkan, apakah pesanan-pesanan selain daripada ingin memberitahu kamu yang dia masih peduli akan perihal kamu, apakah pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan, yang harus kamu tahu di sini ya. Teman-teman lihat, tadi saya baru je kata, dia merasakan ya, yang kamu merasakan dia di dalam hati kamu. Kamu mendengarkan intuisi kamu. I feel so connected to you. Walaupun tidak berhubungan ya teman-teman, dia dapat merasakan koneksi ini dengan kamu teman-teman. Dia merasakan koneksi ini dengan kamu dengan sangat kuat. Walaupun mungkin saat ini ya, kamu dengan dia tidak berkomunikasi, ataupun saling tidak berhubungan, ataupun sedikit komunikasi, dia senantiasa merasakan ya, kamu menyampaikan pesanan-pesanan kepada si dia, terfikirkan si dia, dan dia juga begitu ya. It's vice versa. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Wow, teman-teman lihat, tadi saya baru mengatakan ya, King of Swords ini sangat sukar mengekspresikan perasaan dia. It's hard for me to open up to you. Memang sangat sukar teman-teman. Dia melakukan tindakan yang bercanggah dengan keinginan atau perasaan dia. Sebenarnya perasaan dia kepada kamu ini sangat mendalam. Bukan sahaja mempedulikan kamu, dia juga sangat menyayangi, sangat caring ya, sangat mencintai kamu di sini teman-teman. Dan dia mengalami kesukaran ya untuk terbuka kepada kamu di sini. It's hard for me to open up to you. Banyak yang seolah-olah ingin disampaikan kepada kamu tetapi tidak mampu dia lakukan. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini. I am sorry if I have hurt you ya. Dia sedar teman-teman ya, dia banyak melukakan kamu dan dia memohon ya kemaafan kamu di sini. Secara dalam tarot card ini ya, dia tidak begitu terbuka, dia tidak datang kepada kamu meminta maaf, tapi dia meminta maaf melalui tarot reading ini. Dia meminta kemaafan kamu teman-teman. Kita lihat lagi ya, dia sudah tersedar dengan kesilapan, keburukan perangainya si dia ya. Wow teman-teman, I am ready. Apabila kamu sudah menarik diri, barulah dia merasakan dia sudah bersedia ya. Dia bersedia, mungkin ingin melawan arus ya teman-teman untuk datang ke kamu. Kita lihat lagi. Wow, terbuka sendiri ya. I'm hiding my true feelings from you. Tadi saya ada menyatakan ya teman-teman, dari awal pembacaan, beberapa di antara dia menyembunyikan perasaan sebenar dia daripada kamu. Dan saya juga merasakan beberapa di antara kamu teman, seperti saya katakan tadi, kamu menyintai dia, kamu sangat cintakan dia. Tetapi kerana kamu rasa kamu harus menarik diri, kamu membina batas dan memakai topeng ya. I'm hiding my true feelings from you. Perasaan sebenar ini disembunyikan dari dia ya, ke kamu di sini. Kita lihatkan kad terakhir yang terbuka. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui tarot reading hari ini? Dia masih sangat-sangat peduli dengan kamu. Teman-teman, saya akan buka kad yang terbuka saja di sini ya. Wow.
I miss you more than you would ever know. Dari awal tadi ya, saya tidak tahu mengapa ya, saya merasakan energi kerinduan ya, penyesalan dan kerinduan, maka keluarlah kad ini. Teman-teman, I miss you more than you would ever know. Kerinduan si dia ini terhadap kamu melebihi apa pun yang kamu rasakan, apa pun yang kamu agak-agak, apa pun yang kamu ketahui, apa pun yang kamu anggarkan, melebihi itu. Dia sangat-sangat merindukan kamu, dalam arti kata lainnya ya, melebihi apa pun anggaran kamu di sini. I miss you more than you would ever know. Tadi kita ada kad kehadiran di sini yang menunjukkan kamu sudah tidak hadir lagi ya di dalam kehidupan si dia, dan dia merindukan kehadiran kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini. I'm sorry. Wow, ada dua kad meminta maaf di sini teman-teman. I am sorry tadi ya. I'm sorry if I've hurt you. Maafkan saya jika saya menyinggung atau melukakan perasaan kamu. I'm sorry but I love you. Saya sangat-sangat meminta maaf, tetapi saya mencintai kamu. Wow, this is very beautiful ya. Sama ada dia seorang yang salah dalam hubungan ini ataupun tidak, ataupun apapun itu ya teman-teman ya. Dia menyatakan yang dia masih mencintai kamu. Saya telah merasakan ya, bukan sahaja peduli dalam pembacaan hari ini, tetapi dia juga rupa-rupanya teman-teman masih mencintai kamu. Seperti saya katakan tadi teman-teman, dia sangat terkesan dengan kamu di sini. Kita lihatkan teman-teman ya, initial-initial yang bakal hadir di sini. Okey, tidak mau keluar lagi. Saya akan susun ya teman-teman. Kita lihatkan initial yang hadir hari ini. Kita ada huruf Y, ada huruf S, teman-teman maaf ya, alfabet ni agak kecil ya teman-teman. Mungkin kamu boleh zoom ya untuk melihat dengan lebih jelas. Atau saya akan cuba zoom ya teman-teman ya. Okey, ini sahaja initial yang hadir hari ini teman-teman ya. Saya akan cuba zoom. Baik teman-teman, di sini kita ada Y, S, I, Q, T, N, U, X. Ada energi mantan di sini, F, A. Ini sahaja ya teman-teman initial yang hadir untuk pembacaan kali ini ya. Baik teman-teman, saya berharap kamu semua telah terhibur ya dengan bacaan hari ini, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir, dan juga di atas segala dukungan-dukungan positif yang kamu berikan kepada saya. Semangat untuk meneruskan channel ini ya teman-teman. Saya sangat-sangat menghargai itu. Saya sangat-sangat berharap ya teman-teman ya, pembacaan ini sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan ya, dalam memberikan kamu sedikit sebanyak pencerahan dan garis panduan untuk memperbaiki hubungan dan untuk melihatkan dengan lebih dalam ya hubungan ini. Baik teman-teman, salam sayang dari saya. Love all, serve all, dan senantiasa bersemangat. Keep your spirit up ya. God bless you all. Bye. Take good care.